Baik, selamat pagi semuanya. Bisa kedengaran ya suara saya? Oke. Baik, selama 1 semester nanti kita akan berada di kelas ini untuk belajar sistem informasi manajemen. Ya. Nah, bagi yang belum pernah ikut kelas saya gitu ya, nanti sebentar lagi akan saya jelaskan aturan mainnya dan hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan selama 1 semester. Nah, baik, jadi aturan mainnya kalau kita kuliah dengan video meeting semua harus on cam ya. Tapi mic-nya dimatikan supaya tidak mengganggu kalau ada suara-suara yang cukup keras terdengar. Oke. Nah, baik, mari mulai saja gitu ya. Saya share screen sebentar. Oke. Nah, pertama ya, ini kita lihat dulu aturan main sebentar di kelas ini ya. Di kelas ini itu saya yang berkuasa, jadi saya bisa menentukan aturan main kelas selama itu tidak melanggar aturan lain yang lebih tinggi gitu ya. Oke, jadi Anda sudah tahu bahwa kita akan masih kuliah secara daring ya selama semester gasal di tahun akademik 2021-2022 ini sampai nanti ada ketentuan dari pemerintah maupun juga dari universitas terkait dengan kuliah tatap muka. Kuliah tatap muka secara terbatas itu sudah beberapa kali dibicarakan ya, tapi ada satu hal yang masih agak mengganjal yang membuat itu belum bisa terlaksana secara penuh, yaitu belum semua mahasiswa divaksin. Itu ya, jadi itu kalau dosen, karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan yang kontrak karya ya, outsourcing, itu sudah divaksin. Keluarga dosen karyawan juga sudah divaksin. Jadi itu sudah aman. Hanya mahasiswa ini yang mungkin belum. Oke. Oh ya, nah kalau Anda itu anti vaksin gitu ya, ya monggo, itu hak Anda. Tapi juga saya peringatkan saja bahwa universitas maupun lembaga yang lain itu juga berhak menolak kalau Anda tidak mau divaksin. Oke, tapi nanti itu kita pikirkan kalau kita sudah ada ketentuannya. Sebagai gambaran ya, di beberapa perusahaan besar di Indonesia, di swasta itu, boleh tidak vaksin. Tapi kalau tidak vaksin, karyawan harus tes swab minimal antigen. Ya, itu seminggu sekali bayar sendiri. Gitu. Dan harus hasilnya negatif. Kalau positif ya langsung. Oke. Kita akan pakai situs kuliah, Anda sudah tahu itu, saya kira sudah akrab, dan Microsoft Teams. Anda hadir di sini di kelas Sistem Informasi Manajemen hari Rabu pagi ini dengan video meeting menandakan Anda sudah bisa Microsoft Teams. Jadi ini akan saya skip saja. Nah, komunikasi formal di perkuliahan ini hanya bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu melalui situs kuliah, melalui Microsoft Teams, atau email resmi dari universitas, yaitu kalau Anda npm@students.wj.ac.id. Kalau saya nanti ada itu email saya. Ya. Jadi kalau Anda kirim email dari akun Gmail Anda atau akun lain di luar WJI.id, tidak akan saya baca, apalagi saya tanggapi. Gitu ya. Jadi nanti kalau komunikasi dengan saya pakai email resmi universitas. Oke, dan bahan kuliah itu tersedia secara elektronik. Nanti akan saya tunjukkan ya. Jadi di situs kuliah nanti akan saya berikan bahan-bahan kuliahnya, termasuk juga tautan atau link textbooknya. Textbooknya secara elektronik ada di situs kuliah di perpustakaan kita. Lalu juga banyak bahan-bahan elektronik, baik yang terkait dengan mata kuliah ini maupun yang tidak, itu tersedia di perpustakaan. Nah, silahkan nanti
gunakan secara optimal. Anda sudah bayar, Anda ya baiknya memanfaatkan itu supaya investasi Anda itu optimal, gitu ya. Jangan hanya bayar untuk duduk di depan komputer video meeting saja. Oke, kuliah itu ada 2 metode yang kita laksanakan. Yang pertama sinkronus dan yang kedua asinkronus. Sinkronus artinya kita pakai video meeting seperti ini atau cara-cara yang lain, tapi saya pilih pakai Microsoft Teams yang sudah disediakan oleh universitas. Ya. Asinkronus artinya kita tidak bertatap muka melalui video meeting. Ya. Asinkron berarti tidak sinkron. Nanti untuk asinkronus itu ada hal-hal yang harus dilakukan, ya, tugas. Nah, kalau Anda perhatikan jadwal video meeting kita itu mundur setengah jam dari jadwal kuliah kita. Bukan berarti kalau kuliah kita mulainya 7.30, tidak. Kuliah kita tetap mulai jam 7, tapi saya beri waktu setengah jam itu maksudnya adalah supaya Anda bisa mengunduh bahan dari situs kuliah dan membacanya terlebih dahulu sebelum kuliah dimulai. Dan nanti mulai minggu depan ya saya harapkan membaca bahan perkuliahan yang ada di dalam textbook yang sudah saya sampaikan linknya di situs kuliah. Ya. Dan jumlahnya banyak di situs kuliah, tidak ada alasan nggak bisa baca Pak, karena bukunya habis ya, elektronik nggak ada habisnya di sini. Oke. Baik, itu ya. Nah, presensi sekarang. Kalau oh ya sebentar sebelum sampai ke untuk kuliah asinkronus itu aturannya kalau saya tidak salah ingat itu maksimal 4 kali dalam semester. Nah, September ini pasti ada satu yang kita akan asinkronus. Karena saya ada komitmen untuk menjalankan tugas di luar Atmajaya yang sudah saya sepakati sebelum jadwal perkuliahan kita ini jadi. Ya, sehingga saya sudah terlanjur sanggup ya nanti harus asinkronus. Jadi minimal satu akan asinkronus untuk bulan September ini. Sorry. Nah, presensi itu tergantung cara kuliahnya. Kalau sinkronus dengan Microsoft Teams, otomatis begitu Anda join video meeting seperti ini, itu akan tercatat di Microsoft Teams. Biasanya kalau sudah bisa join, itu presensinya akan muncul. Kecuali ada kasus-kasus tertentu, ya. Dan itu jarang sekali, paling hanya 1-2 mahasiswa. Okay? Nah, saran saya kalau sudah selesai kuliah beberapa saat nanti cek presensi Anda, ya, apakah ada masalah atau tidak. Yang jelas itu akan tercatat oleh Microsoft Teams dan akan saya simpan catatan tersebut. Kalau asinkronus nanti Anda akan saya beri tugas kecil yang harus dikumpulkan melalui Microsoft Teams. Ya. Situs kuliah itu juga ada pengumpulan tugas, tapi itu tugas yang dinilai. Jadi nilai nanti. Ya. Sedangkan di Microsoft Teams itu nanti tugas kecil untuk pengganti presensi. Ya. Tidak dinilai. Ya. Lalu ya presensi, aturan universitas maupun aturan dari pemerintah itu minimal 75% Anda harus hadir. Jadi Anda punya jatah 25% untuk tidak hadir. Silakan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, ya umum ya nomor 9 ini menjaga ketertiban. Kalau akan tanya bisa melalui fasilitas chat atau langsung dengan bertanya pada saya. Anda boleh bertanya. Ya, yang tidak boleh itu mengganggu jalannya kuliah. Dan saya nggak tahu Anda dididik oleh orang tua Anda bagaimana, tapi saya dididik dan saya mendidik anak saya itu adalah kalau ditanya orang yang lebih tua itu harus menjawab. Ada satu kasus semester lalu, saya ngajar di teknik industri, ya. Mahasiswa itu jelas on cam dan dia kelihatan sibuk melakukan sesuatu. Ada 3 orang itu, satu kelompok soalnya. Saya tanya berkali-kali, bahkan saya chat. Mereka tidak menjawab, diam saja. Gitu ya. Padahal kelihatan mereka itu nyambung, ya. Kelihatan gerakan kepalanya, gitu ya, kelihatan sibuk ngetik. Ya sudah, karena tidak menjawab, saya anggap tidak hadir, saya tendang dari video meeting dan saya anggap mereka, saya katakan kalau caranya seperti ini,
ditanya tidak menjawab, ya nggak usah ikut kuliah saja. Dan mereka tidak ikut kuliah seterusnya dan tidak lulus. Itu ya. Jadi kalau ditanya ya menjawab. Kalau misalnya ada kesulitan kan bisa chat. Nah, gitu. Oke, jadi kalau mengganggu perkuliahan atau ditanya tidak menjawab ya sudah, silahkan siap-siap mengulang untuk semester berikutnya. Lalu setiap kali perkuliahan sinkronus seperti ini, itu akan direkam. Dan rekamannya akan saya unggah ke YouTube. Linknya, tautannya akan saya sediakan di Microsoft Teams maupun di situs kuliah. Anda bisa lihat. Dan itu tidak diedit. Ya, jadi begitu selesai, download, langsung saya unggah tanpa editing. Jadi kalau ada hal-hal yang Anda kok kayaknya kemarin salah atau lupa, bisa dilihat lagi videonya. Ya, itu. Tidak perlu subscribe, tidak perlu like. Saya tidak mengejar hal-hal seperti itu. Baik, ini untuk aturan main perkuliahan. Ada pertanyaankah? Baik, kalau belum ada, kita lanjutkan sekarang ke rencana kita selama satu semester ya. Nah, ini tadi email saya ya. Kalau mau bertanya-tanya boleh kirim email, boleh lewat Microsoft Teams ya. Telepon ya, masalahnya ini telepon kantor, jadi ya saya nggak di kantor, tidak di ruangan, maka tidak ada yang menjawab. Oke, nah ini bukunya ya. Manajemen Information System, Managing the Digital Firm, edisi 16, itu sudah siap di situs kuliah. Jadi ini, ya, ini rencana belajar semester, petunjuk tadi sudah ya, textbook ini juga sudah saya siapkan di situs kuliah. Oh ya, kalian boleh masuk ke kelas itu tidak tepat pada waktunya. Karena kalau kuliah luring pun terlambat ya boleh kok. Ya, kurang 5 menit baru masuk, ya silahkan. Tapi konsekuensinya ya harus Anda tanggung. Kalau misalnya Anda masuk 1 menit lalu kuliah selesai, dan misalnya itu tidak tercatat di Microsoft Teams, ya jangan salahkan saya. Gitu ya. Itu urusannya Microsoft Teams. Saya pokoknya Anda masuk, saya mengunduh catatan, saya masukkan ke presensi, ya sudah. Itu. Saya nggak mau tahu isinya benar atau salah. Kemudian kalau Anda tidak bisa, Anda terlambat lalu tidak bisa masuk, gitu ya, tertahan di lobi ya bukan masalah saya juga, gitu ya. Sorry. Oke. Nah baik, jadi bukunya sudah saya siapkan ya ini. Nah inilah bukunya, ya. Ada di Vital Source Bookshelf. Ini bisa diakses melalui aplikasi di iPad Anda atau bahkan di smartphone. Jadi nanti tinggal diklik, muncul ini ya. Ya agak lambat sedikit karena dia harus ke websitenya Pearson, bukan di perpustakaan. Oke, sudah, tapi jelas ada ya. Kemudian inilah rencana perkuliahan kita selama 1 semester. Ya, yang di sebelah kanan ini itu adalah nomor babnya. Sorry. Bab 1 artinya bab 1, 2, bab 2 dan seterusnya. Kemudian nilai itu didasarkan pada 2 komponen, tugas dan ujian. Dengan proporsi masing-masing 50%. Tugas itu ada kelompok dan individu, nanti kita bahas bagaimana caranya ya. Tapi tugasnya kelompok ya, jelas Anda harus membentuk kelompok. Nah, silahkan nanti tugas individu itu juga nanti terkait kelompok. Jadi misalnya kelompok presentasi, yang presentasi itu kan mesti individu. Nah itu juga saya nilai, gitu ya. Jadi mau tidak mau Anda harus membentuk kelompok. Nanti pengumpulan tugasnya melalui situs kuliah dan itu saya set kelompok. Ya, lalu untuk ujian ya biasalah ya, ujian akhir semester. Nanti saya jelaskan pada saatnya. Nah, Anda harus membentuk kelompok.
Silahkan membentuk kelompok itu sendiri, ya, pilih sendiri anggotanya, minimal 4, maksimal 5. Dan hanya akan ada 10 kelompok maksimal di dalam kelas ini. Ya. Nah, silakan bentuk kelompok. Jika sampai minggu depan, pada saat perkuliahan kita yang kedua, Anda belum dapat kelompok, bukan urusan saya. Jadi silakan membentuk kelompok minimal 4, maksimal 5 tadi. Kemudian diumumkan di sini. Sorry. Ini, di sini. Klik saja new conversation, lalu dan umumkan nama dan NPM anggota kelompok Anda di sini. Ya. Oke. Semua harus punya kelompok di kelas ini. Sebab nanti pengumpulan tugasnya itu saya set di situs kuliah harus melalui kelompok. Kalau tidak punya kelompok nggak bisa mengumpulkan tugas. Kalau tidak bisa mengumpulkan tugas bagaimana? Ya tidak bisa dapat nilai tugas. Artinya 50% sudah hilang. Bisa jadi tidak lulus. Ya. Nah, itu. Jadi nanti kuliah kita berikutnya sudah harus ada kelompok. Kalau sampai kuliah berikutnya ada Pak, saya nggak dapat kelompok, susah ya. Bukan urusan saya. Itu urusan Anda, itu masalah Anda. Dan saya akan tegas di sini. Tidak ada kelompok minggu depan, tidak ada nilai tugas. Tidak ada nilai tugas, ya silahkan mengulang semester berikutnya. Oke. Nah, silakan nanti setelah kuliah ini berkomunikasi, Microsoft Teams ada, email juga ada, macam-macam ya. Nah, Anda bisa lihat daftar ya siapa saja yang ada di sini. Harusnya itu tidak jadi masalah. Sosial media juga bisa dipakai, pesan singkat WhatsApp, Telegram, Line, dan lain sebagainya juga bisa dipakai. Ya. Jadi kalau alasan saya tidak tahu dan lain sebagainya, tidak akan saya terima. Silahkan nanti setelah ini. Ya, pokoknya minggu depan perkuliahan kita mulai, sudah harus punya kelompok. Dan diumumkan di Microsoft Teams. Kalau tidak diumumkan di situ, nggak akan saya catat. Dan dengan demikian saya anggap tidak punya kelompok. Tidak punya kelompok sama dengan tugas yang proporsinya 50% nilainya 0. Gitu ya. Oke. Kita kembali ke sini. Lalu ini standar penilaian ya. Ya kalau 50% itu hilang, berarti masih bisa dapat C. Ya, tapi itu ya maksimal, karena kan ujian belum tentu dapat maksimal 50 toh. Bisa jadi kurang ya bisa D, ya, tidak lulus. Pengumpulan tugas dan ujian nanti dilakukan oleh situs kuliah. Jadi nanti silakan cek situs kuliah, silakan cek Microsoft Teams, silakan cek email Anda secara rutin untuk mendapatkan informasi terbaru. Kalau misalnya ada pengumuman-pengumuman. Oke. Ketentuan berikutnya, tugas harus dikumpulkan tepat pada waktu. Sesuai dengan ketentuan dan tidak ada toleransi. Itulah mengapa saya set tugasnya kelompok. Karena kalau kelompok, satu kelompok cukup mengumpulkan satu saja, satu orang saja yang mengumpulkan. Tidak perlu semuanya mengumpulkan. Nah, tapi misalnya satu kelompok ada 4 orang, A diberi tugas untuk mengumpulkan, tapi pada saat mengumpulkan A ini mengalami kesulitan, entah koneksinya tidak bagus, entah listriknya mati, entah gawainya bermasalah, maka anggota kelompok yang lain harus siap. Ya, oke. Nah, berkait dengan itu juga, ya, semua harus siap. Nanti untuk tugas itu akan ada, saya akan mengumumkan untuk tugas tolong dipresentasikan minggu depan misalnya. Bisa jadi seperti itu. Tapi bisa juga mendadak di tengah-tengah kuliah saya mau, oke sekarang presentasikan hasil kerja Anda. Ya harus siap. Kalau tidak siap, tidak bisa presentasi, ya selamat tinggal. Gitu ya. Nilainya 0 langsung. Nah,
Anda masih mending kalau seperti itu. Ya, nilainya 0. Kalau di pekerjaan saya di luar Atma Jaya, kalau proyek ya, proyek pengembangan sistem informasi, klien minta presentasi dan saya tidak presentasi, bisa nggak dibayar itu. Ya. Dan kalau nggak dibayar, ya staff saya nggak dapat duit. Gitu kan. Jadi kalau cuma dapat nilai tugas 0 ya masih aman lah gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi nanti untuk presentasi itu bisa terjadwal, bisa juga tidak terjadwal. Ya. Sewaktu-waktu. Maka semua anggota kelompok kalau sudah ada tugas harus siap. Demikian juga pengumpulan tugas. Meskipun yang ditunjuk atau yang mengajukan diri untuk mengumpulkan itu satu orang, yang lain harus siap. Siapa tahu si anggota ini bermasalah. Ya sangat kecil kemungkinannya ada anggota kelompok 4 atau 5, semua tidak bisa mengumpulkan tugas, itu sangat kecil kemungkinan. Itu terjadi jika koneksi internet di seluruh Indonesia mati, koneksi seluler di seluruh Indonesia mati, listrik se-Indonesia mati. Nah, itu baru bisa terjadi. Tapi di luar itu sangat kecil kemungkinannya. Ya. Dan itu harus dipantau. Jadi kalau waktunya pengumpulan tugas, satu orang bertugas mengumpulkan, yang lain silahkan memantau, sudah dikumpulkan belum. Dan kalau belum diingatkan. Ditanya, kenapa kok belum? Ya. Itu. Karena pernah ada kejadian semester kapan ya, saya agak lupa. Satu kelompok itu ada satu tugas yang nilainya 0. Nah, kelompok itu kan protes, Pak kok ini nilainya kami sudah mengumpulkan. Nah, saya tunjukkan di situs kuliah mana yang dikumpulkan 0, kosong begini kok. Nah ternyata yang tugas yang mengumpulkan itu gagal. Nggak tahu kenapa, tapi dia diam saja, tidak memberitahukan pada kelompok yang lain bahwa dia tidak mengumpulkan tugas. Ya sudah, nilai untuk tugas itu 0. Ya. Jadi silakan nanti saling bekerja sama. Kemudian karena kelompok ini dibentuk oleh Anda, saya akan memberikan nilai tugas itu berdasarkan kelompok. Jadi misalnya satu kelompok dapat nilai 100 ya, 100 itu satu kelompok. Semua anggota dapat nilai yang sama. Tidak peduli kontribusinya. Jadi yang satu kerja, yang satu mengirimkan doa ya nilainya 100. Jadi saya tidak pengen dan tidak mau mendengar ada yang nanti ngomong, Pak, si A ini nggak pernah mau diajak kerja kelompok, si B ini nggak pernah menanggapi kalau ditanya, si C ini diam saja nggak ada kontribusinya. Bukan urusan saya. Nah, itu urusan Anda. Yang penting untuk saya adalah tugas dikumpulkan dan akan saya nilai. Itu saja. Ya. Apapun yang terjadi internal kelompok, saya tidak mau tahu dan tidak mau ngurusi. Ya. Buat saya kelompok Anda itu black box. Saya beri input, tugas, outputnya adalah Anda mengumpulkan tugas. Oke, kemudian, mana tadi? Nah ini, yang terakhir, plagiarisme. Plagiarisme itu apa? Plagiarisme itu adalah menggunakan karya orang lain di dalam tugas Anda tanpa mengakui bahwa itu karya orang lain. Cara yang mengakui, ya harus disebutkan sumbernya. Kami mengutip ini dari mana? Ada caranya. Kalau sampai terbukti plagiarisme, kelompok akan saya beri nilai E langsung. Dan tidak usah meneruskan kuliah. Dulu ada, 1 atau 2 semester yang lalu, mahasiswa mengumpulkan tugas. Judulnya apotek. Di dalamnya tulisannya minimarket. Nah, ke apotek dengan minimarket ini kan, wah ini berarti dia copas tugas orang lain gitu ya. Ya sudah, langsung saya tanya, ini maksudnya gimana? Dia tidak bisa menjelaskan. Itu padahal tugas pertama, pada pertemuan ketiga. Ya langsung anak itu saya beri nilai E. Tidak lulus. Tugas individu pada waktu itu. Nah, kelompok juga bisa. Dulu pernah ada juga satu kelompok mengumpulkan tugas yang ternyata copy paste dari kelompok lain. Kelompok lain itu warung kelontong, kelompok yang melakukan plagiarisme ini apotek. Masa warung kelontong dengan apotek barangnya sama? Kan nggak mungkin. Dan itu hanya diganti judulnya dan nama-nama anggota kelompoknya saja.
Ya sudah, satu kelompok langsung saya beri E, tidak lulus. Oke ya, nah, ini plagiarisme. Ekstrimnya, kalau misalnya kalian copy paste dari kelompok lain, jadi misalnya kelompok 1 copy paste kelompok 2 gitu ya, dikumpulkan. Selama ditulis ini kami copy paste dari kelompok 2, boleh kok. Tidak akan saya hukum. Ya nilainya mungkin ya tidak ada, 0. Tapi untuk tugas tersebut ya, tapi tidak E untuk hasil akhir, nilai akhirnya. Itu. Ya, jadi selama kalian mengakui ini bukan karya kami, ini tulisan orang, sumbernya ini, selamat. Ya, ini masih mending kalau nanti Anda ikut seminar saya, itu sudah akan menggunakan namanya Turnitin. Turnitin itu yang meriksa apakah ada plagiarisme atau tidak, itu sudah komputer. Dan itu nanti ada persentasenya. Ya. Untuk mahasiswa yang ikut seminar saya, seminar sistem informasi itu, saya syaratkan skor Turnitinnya harus di bawah 30%. Kalau skripsi, saya syaratkan di bawah 25%. Karya tulis saya, bisa cek di perpustakaan, itu rata-rata di bawah 20%. Ya, jadi aman. Buktinya aman apa kemarin saya pakai untuk naik pangkat ke dikti ya lolos gitu ya. Jadi kalau itu hasil karya Anda nulis sendiri nggak usah khawatir. Tapi kalau Anda main copas dari sumber di internet ya selamat tinggal gitu ya. Kalau mau ngetes kesaktian saya boleh loh ya. Mau uji nyali boleh. Saya itu sudah ngajar sistem informasi 25 tahun. Ya, saya itu nulis tentang sistem informasi, saya itu menjadi reviewer jurnal internasional sistem. Jadi kalau paper-paper artikel-artikel mengenai sistem informasi itu saya sudah sangat akrab dan saya bisa mendeteksi Anda itu kira-kira nulis sendiri atau tidak. Ya. Tapi kalau mau uji nyali ya boleh loh ya, silahkan. Saya tidak melarang. Kalau lolos ya itu rezeki Anda. Tapi kalau tidak lolos ya siap-siap tidak lulus. Gitu ya. Oke, itu rencana kita selama 1 semester. Adakah pertanyaan sampai di sini? Kalau Anda menganggap saya itu kejam, keras, gitu ya, tunggu sampai Anda lulus dan bekerja. Bos Anda bisa lebih kejam. Kalau Anda menjadi wirausaha, supplier Anda atau konsumen Anda juga bisa kejam. Ya. Kalau saya di sini kejam kan paling-paling Anda cuma sakit hati. Tapi kalau sudah bekerja, atasan atau supplier pelanggan Anda kejam, uang ratusan juta bisa hilang. Anda bisa dipecat, turun pangkat dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda merasa dosen-dosen Anda itu kok keras dan kejam, ya, tunggu sampai Anda bekerja. Ya, dunia kerja jauh lebih kejam. Oke, tidak ada pertanyaan? Baik, kita masuk materi saja begitu. Nah, SIM, sistem informasi manajemen. Kalau di SIA, sistem informasi akuntansi, Anda itu belajar bagaimana transaksi-transaksi itu diproses. Ya, penjualan diproses begini, pembelian diproses begini. Ya. Kalau Anda belajar mengenai siklus pengeluaran, ya, itu yang di buku itu sederhana. Prakteknya jauh lebih ruwet. Apalagi kalau sudah menyangkut pengadaan barang, pembelian barang dan jasa oleh lembaga besar. Saya tuh dulu konsultan untuk e-katalognya pemerintah Indonesia. Ya. Wah, itu aturannya mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, sampai kepada Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala, itu ada. Dan itu semua harus dituruti. Dan kadang-kadang satu aturan dengan aturan yang lain itu tidak sama. Ya. Itu juga pengadaan barang itu beda-beda aturannya. Untuk Kementerian Kesehatan beda dengan Kementerian Pertahanan. Beda lagi dengan nanti Kementerian Pendidikan. Beda lagi nanti untuk pemerintah daerah. Wah, ruwet pokoknya. Ya. Padahal aktivitasnya sama. Nah, itu siap.
Itu si A. SIM itu lebih kepada kita melihat bagaimana investasi suatu organisasi yang digunakan untuk teknologi informasi itu bisa dioptimalkan. Ya. Kalau kita punya masalah ini, opsi support teknologi informasinya apa? Teknologi apa yang bisa membantu kita? Ya. Dan kemudian bagaimana caranya? Itu yang akan kita lakukan. Lalu juga mata kuliah ini itu mulai memberikan wawasan pada Anda mengenai betapa nanti profesi akuntansi itu harus berubah. Sekarang, kalau saya nggak tahu Anda perhatikan juga, tapi secara umum nasional di Indonesia, peminat program studi akuntansi itu menurun, dan itu terjadi di mana-mana. Bahkan program studi akuntansi di universitas terbaik di Indonesia, UI, UGM, UNER, UNDIP, ya, dan lain-lain, itu menurun. Tahun ini itu pertama kalinya, setahu saya, program studi akuntansi kita tidak mencapai target mahasiswa baru. Nah, kenapa itu terjadi? Salah satunya adalah adanya informasi bahwa profesi akuntansi di masa depan akan digantikan oleh mesin, komputer. Nah, benar nggak itu? Nah, kalau profesi akuntansi itu hanya sekedar mencatat transaksi, mengklasifikasikan transaksi, dan kemudian melaporkan transaksi, ya sudah. Atau yang tata buku lah gitu ya, ya sudah. Selamat tinggal. Nah, profesi akuntansi itu nanti akan bergeser. Ingat ya, akuntansi itu sudah profesi yang sudah ratusan tahun. Dan sampai sekarang ini masih bertahan dan masih akan terus bertahan. Tapi harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Apa? Akuntansi itu akan bergeser dari menyiapkan laporan keuangan menjadi menganalisa dan menginterpretasikan laporan keuangan. Ya. Jadi seorang akuntan itu nanti akan ditanya, kalau laba saya naik 5%, itu apa yang bisa dilakukan? Kalau saya naikkan harga 10%, apa yang akan terjadi? Itulah profesi akuntansi di masa depan. Audit juga akan berubah. Audit tidak lagi setahun sekali Anda datang mengumpulkan bukti dan lain sebagainya. Auditor internal juga tidak akan seperti itu. Audit itu nanti akan lebih kepada melihat rangkaian KPI, ya, Key Performance Indicator, dan kalau ada yang aneh, mereka segera melakukan investigasi. Jadi auditnya itu tidak, istilahnya kalau bahasa Inggris, after the fact ya, auditnya itu real time online. Jadi nanti begitu ada notifikasi, ting, ini ada transaksi mencurigakan, langsung diteliti. Tidak nunggu, kita jadwalkan audit ya, enggak. Biasanya kalau dijadwalkan audit ya sudah lewat ya kejadiannya. Jadi audit itu nanti akan lebih kepada preventif, bukan lagi detektif maupun kuratif. Mencegah sebelum itu. Demikian juga dengan nanti korupsi dan lain sebagainya itu akan dicegah. Bukan lagi diberantas. Gitu ya. Jadi idealnya ya KPK itu besok bukan menjadi komisi pemberantasan korupsi, tapi komisi pencegahan korupsi. Ya. Anda bisa lihat ya, kalau korupsi itu sudah terjadi dan itu disidangkan, diperkarakan secara hukum, kasusnya bisa lari kemana-mana, menimbulkan polemik, menimbulkan kegaduhan dan ini. Tapi kalau itu dicegah, semua kegaduhan, semua masalah itu bisa tidak terjadi. Itu. Nah, itu yang menjadi fokus kita di SIM ini, dan saya ajak kita mulai bergeser dari akuntansi yang menyiapkan laporan keuangan menjadi akuntansi yang menggunakan laporan keuangan untuk pembuatan keputusan. Saat ini kita sudah selesai, departemen akuntansi sudah selesai untuk
membuat kurikulum baru. Di dalam kurikulum baru itu ada satu mata kuliah data analitik, ya, yang nantinya akan memperkenalkan Anda. Kalau Anda pernah mendengar istilah data science, data analis, ilmuwan data, data scientist ya, mata kuliahnya itu. Ya. Tapi ya sekarang kurikulumnya belum diberlakukan, ya, jadi belum bisa ditawarkan. Oke, saya akan sebentar ditutup dulu supaya tidak berat. Semua materi nanti akan tersedia di situs kuliah ya. Ini juga saya tutup dulu saja. Oke. Oke. Bisa dilihat ini slide saya. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Baik. Susahnya kalau daring ini kayak gini ya. Tidak yakin kalau saya dilihat atau tidak. Kalau di kelas kan gampang, begitu ditayangkan ya pasti terlihat. Kalau sampai nggak terlihat ya berarti yang bermasalah, ya tidak bisa melihat itu. Oke. Jadi kita akan melihat dulu ya bagaimana sistem informasi itu di dalam bisnis di berbagai belahan dunia. Ini data yang ya masih agak lama itu ya. 3 tahun yang lalu, tapi sekarang akan saya kira sudah berkembang. Ya. Jadi situs internet itu banyak, 160 juta yang .com dan banyak lagi yang lain. Ini data di Amerika Serikat itu 1,8 miliar pengguna internet itu melakukan pembelian online. Menghasilkan 2,9 miliar dolar pendapatan revenue. Dan saya yakin dalam 1 tahun terakhir ini, semenjak masa pandemi, ini jauh lebih meningkat. Karena apa? Semua bisnis pindah ke online. Ya hampir semua. Ada yang tidak. Ya. Facebook itu menarik 2 miliar pengunjung tiap bulan. Ya. 2 miliar itu berarti kira-kira hampir sepertiga populasi dunia. Itu lebih banyak dari penduduk Cina, penduduk Amerika Serikat, maupun penduduk India. Yang 3 besar populasi. 2 miliar. Cina saja mungkin hanya 1 miliar. Gitu kan. Oke. Lalu penggunaan sosmed ini juga semakin meningkat. Dan bermacam-macam. Ya, Facebook mungkin sudah ada ketua, ada Instagram, ada TikTok, ada macam-macam, apalagi saya nggak bisa ngikuti sampean ya. Saya masih generasi tua, jadi saya sudah cukup dengan Facebook, Twitter, kadang-kadang Instagram. Ya. Saya tidak punya TikTok gitu ya, jadi nggak bisa ya kadang-kadang aja lihat. Nih, pendapatan iklan dari internet itu meningkat tiap tahun 20%. Google itu kalau kita lihat dari pendapatannya, Google itu bukan perusahaan teknologi, Google itu adalah perusahaan advertising, periklanan. Karena mayoritas pendapatan Google itu berasal dari iklan. Ya, sekarang ada pendapatan dari jasa cloud computing ya. Tapi nanti kita lihat itu. Tapi proporsinya masih kalah dengan iklan. Facebook itu juga iklan. Ya. Lalu ada aturan-aturan di mana di beberapa negara data terkait dengan transaksi bisnis, transaksi keuangan itu harus disimpan dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia sudah ada ini, khususnya untuk perpajakan. Data-data terkait dengan perpajakan itu harus disimpan minimal 10 tahun. Jadi kalau saya misalnya hari ini dipotong pajak, ya, bukti potongnya harus saya simpan minimal 10 tahun. Jadi nanti tahun 2031 baru boleh saya buang. Lalu pekerjaan berubah, ya, karir berubah. Ya saya kira Anda sudah bisa melihat sendiri perubahannya. Tahun lalu kita dipaksa untuk tinggal di rumah dan belajar dari rumah.
saya juga demikian, semuanya juga, istri saya juga demikian. Dipaksa untuk berubah. Yang tadinya bisa menawarkan barang secara fisik, sekarang harus berubah itu menjadi online. Adik saya itu jualan batik di pasar Beringharjo. Sebelum pandemi pun, 2-3 tahun yang lalu, dia sudah jualan online lewat sosial media. Pada waktu itu saya tanya, omset adik saya itu 50% sudah dari jualan online sosial media. 50% yang lain baru orang datang ke kiosnya di pasar Beringharjo dan membeli. Ya. Ini. Nanti kalau dilihat di Amerika Serikat, ya ini proporsinya ya, tidak jauh, dan saya kira sekarang makin meningkat dengan adanya pandemi. Belanja modal perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat itu sepertiga itu dihabiskan untuk teknologi informasi. Ya. Ini sepertiga itu bukan proporsi yang main-main, karena sepertiga yang lain, kalau 2/3 yang lain itu dipakai untuk belanja modal yang lain ya. Oke. Nah, apa yang baru dalam beberapa tahun belakangan ini? Yang jelas, cloud computing, ya, big data, internet mengenai kita. Cloud computing, aplikasi-aplikasi yang sering Anda pakai, sosial media, Instagram, misalnya. Begitu Anda memilih foto, maka pada saat itu juga pengolahan data itu sudah akan pindah ke servernya Instagram. Kalau Anda pilih filter, itu yang mengaplikasikan filter itu bukan handphone Anda atau tablet Anda, tapi servernya Instagram yang entah ada di mana. Ya. Jadi begitu. Handphone atau tablet Anda itu hanya sebagai input dan output, tapi pengolahan datanya ada di servernya Instagram tadi. Ya. Big data ini sudah mulai dipakai untuk menganalisa ya banyak. Sekarang kemarin ketika masa pandemi, big data ini dipakai untuk banyak hal, mulai dari pengembangan. Pertama ya, begitu virus COVID-19 itu diidentifikasi di Cina, itu langsung dilakukan genetic sequencing. Artinya apa? Materi genetisnya, DNA-nya itu diteliti, dan dalam hitungan hari berkat bantuan big data, teknologi big data, itu sudah langsung ketahuan. Oh, materi peta genetik COVID-19 itu seperti ini. Ya. Bahkan di awal-awal pandemi itu kan kita juga sudah tahu, oh nanti caranya COVID-19 itu menular seperti ini, menginfeksi sel manusia itu caranya seperti ini, pakai spike protein gitu ya, yang kayak jarum-jarumnya itu. Lalu dalam hitungan hari vaksinnya sudah ketemu. Ya. Karena apa? Sudah tahu, oh yang nanti nempel ke tubuh itu adalah ini, maka tubuh harus bisa mengidentifikasi materi genetis ini. Nah, jadi kalau dikatakan vaksinnya itu cepat, ya memang cepat. Karena itu dalam hitungan hari, asal kita sudah tahu DNA-nya, kita bisa buat vaksin. Yang lama itu adalah masa uji cobanya, gitu kan. Harus yakin bahwa memang vaksinnya itu jalan dan ampuh dan aman, gitu ya. Maka kemudian baru di akhir 2020 kita punya vaksin. Tapi di awal 2020 itu sebetulnya sudah ada vaksinnya. Oke, Internet of Things. Yang tadinya itu perangkat biasa menjadi perangkat yang tersambung ke internet. TV, kulkas, kamera, mobil, bahkan ya jam tangan, nah ini macam-macam. Ya, ini semua terhadap. Lalu kita bergeser, ini sudah lama sebetulnya, mulai dari mobile, kita akan sekarang lebih banyak pakai perangkat bergerak, smartphone, tablet, gitu ya. Dan, nah ini yang terakhir, artificial intelligence dan machine learning. Big data itu datanya besar sekali, hitungannya sudah ratusan, bahkan mungkin jutaan terabyte. Kalau udah pernah pakai SPSS, coba saya tanya. Andreas Aditya mana ini? Ya, Pak. Oke, Mas Andreas.
Oh, gelap. Sudah pernah pakai Excel, Mas ya? Sudah, Pak. SPSS pernah? Belum. Belum ambil statistik ya? Belum. Statistik. Mm-mm. Sudah, Pak. Sudah, masa nggak pakai SPSS? Pakainya apa kalau statistik bisnis tuh? Softwarenya? Kayaknya kemarin nggak pakai kayaknya, Pak. Lah pakai apa? Softwarenya pakai apa statistik bisnis itu? Ya. Oke, sekarang uji statistik yang Anda ingat apa? Lulus nggak loh? Jangan-jangan nggak lulus. Lulus, Pak. Dosennya siapa? Bu Dini. Bu Dini? Ya, Bu Rini kali? Dini, Pak. Pakai D. Dini siapa? Waduh, Dini siapa ya? Oke, ya sudah. Oke, uji statistik yang Anda tahu apa? Wah, gawat. Oke, saya tanya yang lain. Tadi yang awalan A sudah ya. Mbak Dina Irene Febrina Damanik. Mana ini? Pak. Ya. Sudah ambil statistika bisnis, Mbak Dina? Sudah, Pak. Oke, coba uji statistik yang Anda ingat apa? Lah kok pada lupa nih? Enggak ingat. Uji statistik loh. Lah, oke, saya cari yang lain. Mas Stefanus Arya. Mana ini? Stefanus Arya. Oke. Ya. Sudah lulus statistika bisnis? Sudah, Pak. Oke, coba sebut uji statistik yang Anda ingat apa? Maksudnya yang uji T gitu-gitu. Ya, Atau ya, apapun uji statistik apapun sudah. Uji T itu apa, Mas? lupa, Pak. Oke. Ini saya sampel sedikit gitu ya secara random. Kalau ada yang mengatakan profesi akuntansi akan mati dan peminat profesi jurusan akuntansi menurun, iya kalau melihat jawaban Anda seperti ini ya masuk akal gitu ya. Yang namanya data analitis, bagaimana nanti profesi akuntansi itu bergeser ke analis data, itu pakai statistik. Ya. Jadi kalau materi statistika bisnis yang baru saja Anda lewati itu sudah lupa, suramlah masa depan Anda. Saya tuh dulu statistika ya hanya dapat C, tapi saya ya tahu uji statistik itu apa saja. Ya, ada statistik deskriptif dan ada statistik inference. Kalau uji T itu membandingkan, biasanya uji T itu membandingkan rata-rata dua kelompok data. Nah, oke. Balik ke sini. Apa istimewanya machine learning dan artificial intelligence ini? Kalau kalian kemarin di dalam mata kuliah statistik atau nanti ketika skripsi, berapa toh sampel yang akan diolah datanya? Ya. Kalau sampai 100 itu ya udah bagus banget biasanya ya. Saya paling besar itu mengolah data statistik itu 900, hampir 1000 sih, 940 berapa gitu. Dan itu ya
sudah setengah mati. Nah, bayangkan kalau data yang diolah itu bukan data sampel, tetapi data populasi. Itulah yang dilakukan oleh banyak perusahaan sosial media sekarang. Dan bagaimana caranya mereka melakukan analisis? Ya ini dengan bantuan komputer, artificial intelligence dan machine learning. Kalau kuliah itu sudah lulus, baik itu pengalamannya itu buruk maupun menyenangkan, ya jangan dilupakan, karena itu nanti akan dipakai. Setiap mata kuliah yang Anda tempuh selama Anda menjalani pendidikan S1 itu ada artinya, ada maksudnya kenapa ditaruh di situ. Bukan lalu kami para dosen yang menyusun kurikulum itu iseng, kasih statis biar mahasiswa sengsara. Enggak, itu ada artinya, ada gunanya ketika nanti Anda lulus dan bekerja. Ya, baik sebagai wirausaha maupun sebagai karyawan. Apalagi sebagai akademisi gitu ya. Dan Anda tidak perlu jagoan statistik, seperti saya katakan, statistik saya itu C. Ya. Matematika itu saya ngulang 2 kali dulu di kuliah. Tapi ya masih nyantol sampai sekarang. Gitu. Ya. Nah, baik. Lalu ya munculnya model bisnis baru, streaming misalnya. Ya, saya di rumah itu dulu langganan TV kabel, TV satelit, tapi sekarang sudah saya putus karena nggak pernah ditonton. Sekarang ya nonton streaming. Saya punya koleksi lagu yang saya kumpulkan dari zaman saya kuliah. Ada kalau 50 giga. Sekarang sudah sangat jarang saya sentuh. Kenapa? Ya sekarang saya mendengarkan streaming saja. Artis-artis yang dulu saya gemari dan tidak berhasil saya temukan lagunya berhasil ketemu dan bisa saya nikmati dengan gratis gitu ya. Ya hampir gratis lah karena saya harus lihat iklan dan sebagainya. Lalu ekspansi e-commerce, perdagangan secara elektronik. Apalagi sekarang di masa pandemi, semua serba elektronik. Penjual mie Jawa langganan saya, yang adik kelas saya dulu di SMA, sekarang jualan lewat Instagram. Dan macam-macam yang lain. Kemudian, ya tentunya ada perubahan di dalam manajemen. Sosial media itu dipakai betul. Kemarin istri saya itu ketika bulan Agustus, ya, kita sedang menghadapi PPKM, ya, di mana-mana lockdown, anak buahnya moralnya sedang turun, istri saya kemudian mari kita buat lomba 17-an. Saya bagaimana? Ya, lomba olahraga, direkam, videonya diunggah. Tapi bukan hanya video, ya kalau video olahraga direkam diunggah itu gampang ya. Saya olahraga 1 menit itu langsung saya unggah, ini saya udah olahraga. Tidak, istri saya mewajibkan anak buahnya memasang aplikasi untuk fitness ya, untuk kesehatan dan olahraga. Lalu nanti dicatat hari ini jalan atau jogging berapa kilo, berapa langkah, hari ini misalnya yoga berapa menit, itu kan tercatat. Itu diunggah, kelihatan nanti detak jantungnya, kelihatan nanti pernafasannya, ya. Saturasi oksigen pun ada lah, seperti itu udah dilombakan. Ya. Yang tertinggi dapat nilai yang nanti di akhir masa lomba dapat hadiah gitu. Nah ini virtual meeting ya, kita sudah melakukan ini selama setahun terakhir ini ya. Meeting tidak perlu bertatap muka. Selama setahun terakhir ini saya sudah rapat senat, rapat prodi, rapat departemen, rapat fakultas, ujian terbuka doktor, ya, seminar, presentasi itu semua virtual, tidak ada yang fisik. Ya. Lalu juga organisasi harus berubah, lebih sifatnya kolaboratif, tidak lagi hierarki atasan bawahan. Ya. Nah, lalu juga ada penekanan pada kompetensi dan keahlian. Nah, di sini saya agak sering tidak suka gitu ya. Berapa waktu lalu ada semacam diskusi yang hangat
Karena apa? Elon Musk, pendiri Tesla, mengatakan, kalian tidak perlu gelar sarjana atau pendidikan, kalian nggak perlu ke universitas untuk bisa sukses, dia mengatakan begitu. Wah, banyak yang seneng gitu. Wah, nggak perlu kuliah deh, gitu kan. Tapi coba, kalian melamar kerja ke Tesla dengan ijazah SMA, kira-kira diterima nggak? Tesla itu hanya menerima lulusan universitas-universitas terkenal dengan IPK tinggi. Lalu juga banyak kalau kita sudah bicara mengenai kuliah dan kesuksesan, banyak orang akan merujuk kepada Bill Gates dan Mark Zuckerberg. Oh, Bill Gates dan Mark Zuckerberg itu dulu aja nggak lulus kuliah kok. Kuliahnya ditinggalkan, mereka bisa sukses. Ya, tapi mari kita gali lebih dalam. Bill Gates dan Mark Zuckerberg itu tidak lulusnya dari mana? Kemudian Mark Zuckerberg melanjutkan sampai lulus ya. Tidak lulusnya dari mana? Ada yang tahu? Mas Rudi Gunawan. Ya, bagus. Tahu nggak tempat kuliahnya Bill Gates dan Mark Zuckerberg itu mana? Nggak tahu ya, Pak. Waduh. Ya, oke, baik. Harvard University. Harvard University itu adalah universitas termahal di dunia. Ya, dan sering masuk sebagai universitas terbaik di dunia. Dia nggak pernah keluar dari 5 besar universitas terbaik di dunia dalam berbagai versi. Jadi Bill Gates dan Mark Zuckerberg itu tidak selesainya dari Harvard University. Bukan dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ya, itu satu. Dua, seperti saya katakan tadi, Harvard University itu universitas mahal. Maka kalau bukan anak orang kaya tidak bisa masuk. Bill Gates itu orang tuanya adalah pengacara terkenal di Amerika Serikat. Dan dia itu, Bill Gates itu sudah seperti ningrat. Kalau di Eropa itu dia mungkin sudah bangsawan. Kenapa? Namanya saja William Gates III. Hanya orang-orang bangsawan yang menggunakan nama seperti itu. Nah, lalu juga banyak yang tidak diketahui bahwa orang tuanya Bill Gates dan Mark Zuckerberg itulah yang membuka jalan bagi anak-anaknya untuk berbisnis. Orang tuanya Bill Gates itu mengenalkan Bill Gates pada orang-orang yang berpengaruh di dunia bisnis. Mengenalkan Bill Gates pada pemodal, mengenalkan Bill Gates pada IBM. Mark Zuckerberg juga demikian. Lalu yang ketiga, Bill Gates dan Mark Zuckerberg itu meninggalkan kuliah setelah mereka mendirikan perusahaan Microsoft dan Facebook dan perusahaannya membesar sehingga tidak mungkin lagi membagi waktu antara kuliah dengan usaha. Bukannya lalu mereka itu keluar dari kuliah untuk mendirikan usaha. Salah. Mereka itu sambil kuliah mendirikan usaha. Dan ketika usahanya sudah besar, wah nggak mungkin double. Mereka fokus ke usaha. Nah itu, jadi bukan lalu Bill Gates dan Mark Zuckerberg suatu hari memutuskan, nggak usah kuliah, saya tak mendirikan perusahaan. Nggak seperti itu. Nah, lalu, ini juga saya yang tidak suka ya, mungkin karena saya dosennya. Yang selalu dijadikan contoh itu kenapa Mark Zuckerberg dan Bill Gates yang tidak selesai kuliah. Meskipun harus diingat, Mark Zuckerberg itu setelah dia sukses di Facebook, melanjutkan kuliah sampai lulus S1 di Harvard. Bill Gates tidak. Ya karena tuh ya gini, sorry, saya jadi salah. Mengapa hanya 2 orang itu? Mengapa tidak ke Google? Google itu didirikan oleh Sergey Brin dan Larry Page. Kedua orang itu adalah ketika mendirikan Google, Sergey Brin dan Larry Page itu adalah mahasiswa doktor ilmu komputer di Stanford. Mahasiswa doktor. Artinya apa? Ya sudah lulus S1 minimal. Ya. Lalu Anda mungkin tahu ini perusahaannya, Intel Corporation, yang membuat prosesor itu ada Intel
Insight ya, core itu. Intel itu didirikan oleh 7 orang dokter elektronik. Dan sampai sekarang dia sukses. Intel itu jauh lebih tua, jauh lebih senior daripada Facebook, bahkan Microsoft. Nah, coba deh kalau memang menganggap pendidikan universitas itu tidak penting ya, coba melamar ke Google atau Facebook tanpa gelar universitas. Kalau ada ya, berita anak SMA ini tidak kuliah diterima kerja di Google, itu berapa orang yang seperti itu? Ya, Google itu terkenal mengambil dokter-dokter hebat dari lulusan universitas terkenal di Amerika Serikat. Facebook juga demikian, Microsoft apalagi. Ya, itu. Ya. Tapi saya setuju, gitu ya, bahwa memang selembar ijazah saja tidak cukup, dan itu yang sebetulnya ingin ditekankan pada kalian. Ya. Ijazah itu hanya sebagai penanda bahwa kalian sudah pernah kuliah dan lulus. Tapi tidak sama dengan punya kompetensi dan skill ya. Contohnya tadi saya tanya, sudah lulus statistik saja, saya tanya uji statistik apa, bingung semua. Ada yang bisa nyebut, saya tanya artinya apa, nggak tahu. Nah, itu repot ya. Padahal statistik itu adalah kompetensi yang perlu dimiliki oleh lulusan akuntansi. Ya. Nanti kalau pengauditan itu isinya statistik ya untuk menentukan sampling dan lain sebagainya. Ya. Oke, lalu pembuatan keputusan itu sekarang harus cepat dan akurat. Ya, dan harus mau berinteraksi dengan konsumen, memahami pentingnya IT. Ya. Kita lewat. Nah, internet itu benar-benar ya selama mulai ditemukannya internet sampai sekarang benar-benar mengubah peta bisnis. Yang jelas biaya operasional dan transaksi itu menurun dengan drastis. Oke, saya ambil contoh ya. Saya tuh dulu sering beli buku dari Amazon. Masalahnya adalah harga buku dan biaya kirimnya itu kadang hampir sama. Buku 300.000, biaya kirim bisa sampai 300.000 juga, bahkan kadang lebih. Nah, itu pun juga waktunya lama. Dari saya beli sampai bukunya datang bisa 2 bulan. Kalau mau lebih cepat, ya lebih lama lagi. Lebih mahal lagi. Kadang kemarin istri saya beli buku apa itu, ya, bukunya 250, biaya kirimnya 350. Tapi ya karena butuh harus dibeli. Beda dengan kemudian ketika saya beli buku yang versi Kindle, yang versi elektronik. Satu, harganya biasanya jauh lebih murah daripada buku fisik. Dan begitu transaksi selesai, buku itu bisa langsung saya download, bisa langsung saya baca. Kalau buku fisik, bukunya rusak, hilang, sobek, terbakar, terendam air, ya sudah hilang. Tapi kalau buku elektronik, ya saya baca pakai tablet saya rusak, saya beli tablet baru, buku elektronik itu bisa saya unduh. Begitu. Lalu kompetisi untuk kerja, pasar, dan lain sebagainya juga berat. Ya. Karena Anda bersaing dengan orang-orang lain seluruh dunia. Oke. Maka ya perlu skill, ya, keahlian, kompetensi yang baru. Anda harus paham ini bahwa peta persaingan Anda nanti itu sudah akan berubah. Ya. Anda akan bersaing dengan lulusan-lulusan luar negeri. Nah, nah, lalu juga munculnya perusahaan yang murni digital. Yang segala sesuatunya itu dilakukan secara digital. Transaksi digital, pengiriman produk digital atau pelaksanaan servis digital, ya. Semuanya digital. Ini. Nah, maka perlu teknologi di situ. Inilah inti dari mata kuliah kita itu di sini. Bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Nah, bagaimana teknologi ini bisa membantu? Ini ada 6 area gitu ya. Nanti kita bahas satu persatu. Ya. Oke, untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi operasional. Ya. Oke. Jadi dengan teknologi ini, ya tadi seperti Amazon itu buku bisa langsung di-download, bisa langsung dinikmati. Netflix, ya, Disney Plus, Amazon Prime Video, ya, berapa biaya langganan? Murah sekali, dan filmnya bisa banyak sekali sampai nggak berhenti-berhenti. Kemarin ketika anak saya liburan, saya juga kebetulan sedang libur, karena nggak bisa kemana-mana, kami berdua nonton Netflix dan Prime Disney Plus, ya itu kadang-kadang bahkan sampai ditanya ya, oleh aplikasinya masih nonton nggak gitu. Karena apa? Nggak berhenti-berhenti, gitu ya. Ini, jadi efisiensi, sangat efisien. Ya. Dan ada munculnya produk baru, layanan baru atau model bisnis baru. Ya. Netflix itu streaming ya, itu model bisnis baru. Dulu Netflix itu jualannya adalah persewaan video, persewaan DVD yang dikirim melalui pos, kemudian berubah menjadi streaming. Ya. Dan itu terus berkembang, bertambah, gitu ya. Dari tadinya hanya streaming, lalu sekarang memproduksi konten sendiri. Netflix itu sekarang sudah menjadi rumah produksi. Amazon juga demikian. Ya. Maka rumah-rumah produksi film tradisional seperti Disney, Paramount, dan lain-lain itu kemudian pindah ke digital. Disney itu yang cukup cepat ya, begitu dia melihat Netflix, Amazon, Hulu itu kok sukses, maka dia segera meluncurkan Disney Plus. Ya. Yang lain-lain itu bisa terlambat. Kemudian meningkatkan kedekatan dengan konsumen maupun supplier. Ya. Kalau Anda dekat dengan konsumen, Anda bisa tahu konsumen itu butuh apa dan bisa mengantisipasi kebutuhan itu. Nanti kita bahas secara khusus. Dengan supplier, semakin dekat hubungan dengan supplier, kita bisa dapat harga yang lebih murah. Dapat jaminan, kepastian, pasokan di masa depan. Nanti juga kita bahas secara khusus. Perbaiki keputusan. Ya. Karena dengan teknologi, dengan bantuan teknologi, kita bisa mendapat informasi yang lebih bagus, yang lebih berkualitas. Dampaknya apa? Keputusannya menjadi lebih optimal hasilnya. Dan ini menjadi lebih baik. Ya. Seperti misalnya sekarang ya, terlepas dari kontroversi, PPKM yang diterapkan pemerintah itu kan berdasarkan data. Ya, ada yang mengatakan datanya itu tidak akurat dan ini ya terserah. Tapi kalau mengatakan data tidak akurat, harusnya bisa membackup data yang akurat yang mana. Ya, jangan hanya mengkritik tapi nggak bisa memberikan solusi ya. Nah, kalau gitu ponakan saya SD juga bisa. Ponakan saya SD itu kalau dikasih makanan yang susah-susah masak itu, kok nggak enak gitu ya. Tapi nggak tahu nggak enaknya tuh kurang garam kah, kurang merica kah, atau kurang bumbu kah, atau kurang apa itu dia bisa dia bilang nggak enak gitu ya. Nah, jangan seperti itu. Anda mahasiswa ya. Jadi kalau Anda mengkritik itu harus tahu yang kurang apa dan bagaimana solusinya. Gitu ya. Itu. Nah, oke. Kembali ke PPKM. PPKM itu dilakukan pemerintah berdasarkan hasil penanganan COVID. Ya, maka di awal-awal kasus kita sekitar bulan Juli itu naik, gitu ya. PPKM-nya kan level 4. Dan bagaimana hasilnya dari level 4? Ya, ketika itu dijalankan, memang bisa menurunkan jumlah kasus positif. Dan saya melihat ini bukannya sekedar melihat data dari pengumuman pemerintah ya. Sebagai akademisi saya juga harus kritis, tidak percaya begitu saja. Tapi bukan lalu berpikiran negatif. Saya melihat ada kasus pada anak buah istri saya. Anak buah istri saya itu tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Anak istri saya itu area Jawa Tengah dan Jawa Barat, area kerjanya. Pada masa puncak pandemi, ya, anak buah istri saya yang harus isoman, bahkan sampai dirawat di rumah sakit, itu bisa mencapai lebih dari 40 orang. Ya. Tapi sekarang, ketika PPKM sudah turun, anak buah istri saya yang sakit itu sudah sembuh semua. Ya ada yang meninggal juga gitu ya, 2-3 orang. Tapi sekarang semua sudah sembuh.
Berarti apa? Ya benar, PPKM itu ada dampaknya, gitu ya, untuk menurunkan angka penularan COVID. Ya. Nah, kita bicara mengenai data, maka pemerintah pakai data. Ya, perkara datanya itu dikreditkan sebagainya, itu lain lagi. Tapi bahwa pemerintah itu memutuskan menggunakan data dan informasi, saya setuju. Dan hasilnya positif, bukan berarti saya pro pemerintah atau bagaimana ya. Saya kritis gitu kan. Tapi ya kita harus mengakui kalau keputusan PPKM itu memang ada dampaknya. Ya dampak itu ada positif, ada negatif ya. Dampak negatifnya ya banyak kegiatan yang kemudian jadi terhambat, perekonomian juga terhambat dan lain sebagainya. Tapi ya sekarang pilihannya adalah mati atau pendapatan menurun kan begitu. Ya. Jadi ini benar-benar real time. Jadi sekarang bisa dilihat pergerakannya dari jam ke jam. Contoh ya, kalau di sini di slide ini Verizon, di Indonesia juga Telkomsel. Telkomsel itu setiap jam sistemnya itu mengambil data dari semua sistem Telkomsel, dari yang sistem untuk menangani atau mengelola koneksi seluler, jual pulsa, penagihan pasca bayar, pembayaran dan lain sebagainya, diambil datanya. Itu rata-rata lebih dari 3 miliar baris data. Jadi kalau tadi saya katakan, coba ketika statistik, berapa tuh sampel datanya 100. Telkomsel itu tiap jam 3 miliar paling tidak. 3 miliar baris data. Kemudian datanya diolah, dan kemudian disajikan dalam bentuk grafik, gambar, gitu ya, kepada direksi Telkomsel. Dari dia mengambil data sampai disajikan dalam bentuk grafis, itu standarnya harus kurang dari 5 detik. Rata-rata, dari mulai mengambil data, mengolah data dan menyajikan dalam bentuk visual, itu sistemnya Telkomsel butuh 3-4 detik. Jadi bayangkan, kalau tanpa teknologi 3 miliar baris data tiap jam, mau diolah berapa tahun. Ya. Saja 1000, hampir 1000 tadi ya, saya olah statistik, itu komputer saya butuh waktu sekitar 10 menit. Nah, kalau 3 miliar mau berapa tahun? Oke. Keunggulan kompetitif, ya, kita bisa menang dari kompetisi, seperti Google misalnya. Ya. Kalau kita akan bersaing dengan Google di dalam hal membuat mesin pencari. Mesin pencari Google itu gampang kok. Anak-anak informatika itu bisa membuat mesin pencari seperti Google. Tidak sulit. Ya, bisa. Masalahnya kalau akan bersaing dengan Google, tidak cukup mesin pencari. Kita harus bersaing dengan kapasitasnya Google. Untuk akurasi mesin pencari, Google itu nomor 1. Tidak diragukan lagi. Contoh ya, Google itu sulit sekali dikalahkan Microsoft. Microsoft itu kalau kita lihat rankingnya sebagai istilah kasarannya jumlah komputer, perusahaan dengan jumlah komputer terbanyak itu adalah Amazon. Yang kedua itu Microsoft, ketiga baru Google. Itu pun Microsoft tidak bisa mengalahkan Google di dalam mesin. Kalau kalian pakai Bing, mesin pencarinya Microsoft itu hasilnya kacau gitu ya. Tapi kalau Google luar biasa. Nah, jadi kalau kalian bersaing dengan Google di dalam hal mesin pencari, itu yang harus bersaing bukan mesin pencarinya atau alat search engine-nya itu bukan, tetapi kapasitas di baliknya itu yang luar biasa besar. Google itu menggunakan kekuatan komputasinya untuk apa? Menyempurnakan mesin pencari, hasil-hasil pencarian. Kalau kalian akan membuat mesin pencari seperti Google, gampang. Itu artikel yang ditulis oleh Sergey Brin dan Larry Page, yang kemudian menjadi dasar untuk membuat Google, algoritma dan sebagainya, ada kok. Dan itu merupakan artikel yang paling banyak di-download pada kategori ilmu komputer. Jadi ada itu, bisa di-download. Anda bisa cari orang informatika, mari buat mesin mencari, bisa cepat. Ya.
Tapi ya itu skalanya di belakangnya itu yang nggak bisa disaing. Maka bisa menang kan Google. Bertahan hidup. Contohnya di sini adalah ATM. Kalau Anda itu buka rekening, lalu ditawari satu bank yang tidak punya mesin ATM, kira-kira akan buka rekening nggak? Jawabannya kemungkinan besar tidak. Ya. Jadi mesin ATM itu adalah teknologi untuk bertahan hidup. Satu bank itu kalau untuk bertahan hidup harus punya ATM. Punya ATM itu belum tentu menang bersaing. Kalau tidak punya ATM, selamat tinggal. Oke. Nah, jadi apa itu sistem informasi? Sistem informasi itu adalah kumpulan hardware dan software gitu ya, yang saling. Jadi sistem informasi itu ada 4 komponen sebenarnya: hardware, perangkat keras, perangkat lunak, manusia, dan prosedur. Nah, semua ini berinteraksi, bekerja sama untuk apa? Menghasilkan informasi, membantu pembuatan keputusan, pengendalian, ya, menganalisis, memvisualisasikan, dan menciptakan produk baru. Ya, nih, saya tidak akan. Sistem modelnya seperti ini. Nah, jadi dimensi sistem informasi itu ada dimensi organisasi, dimensi manajemen, dan teknologi. Ya. Kalau manajemen kita bisa lihat ya ada senior manajemen dan lain sebagainya. Ini di pengantar manajemen harusnya sudah ada. Operasional dengan middle maupun senior itu. Nah, kalau tadi saya katakan data scientist, data analis itu posisinya ada di sini. Jadi orang akuntansi itu berpindah dari di sini ke atas ini. Nah, ini. Operasional manajemen contohnya apa sih? Misalnya ya besok mengunjungi konsumen yang mana? Ya. Berapa unit barang yang dibutuhkan untuk bulan depan dan seterusnya. Ya, ini ya, kalau middle management ya pada analisa data. Nah, istri saya itu termasuk operasional. Dia berada ya dia jualan gitu kan. Dia itu setiap hari disuplai data. Jadi istri saya itu tahu sampai kepada tenaga penjualannya. Itu si A itu mengunjungi berapa outlet hari ini. Dan mengunjungi outlet ini tidak hanya si A, si tenaga penjualannya lapor, Bu, saya mengunjungi warung A, warung B, warung C, enggak. Itu di sana dia harus scan barcode. Dan scan barcode ini dicocokkan dengan lokasi GPS-nya. Maka selain laporan kunjungan, itu ada juga namanya GPS match. Berapa persen kecocokan lokasi dia scan itu dengan yang tercatat. Kalau nggak cocok ya di mismatch namanya. Ya. Karena bisa jadi ya orangnya tuh duduk di rumah, dia punya barcode, ya di scan satu-satu ini ya bisa. Tapi lokasinya kan berbeda. Nah ini. Lalu dari situ juga ada laporan mengunjungi 10 warung, berapa yang memesan, berapa banyak pesanannya. Itu kelihatan semua barangnya apa saja yang dipesan. Dari sekian pesanan itu berapa yang bisa dikirim, berapa yang gagal dikirim, itu kelihatan. Sampai penyebabnya kenapa gagal dikirim. Itu ada semua. Ya. Maka informasinya tersedia. Lalu juga fungsi-fungsi bisnis. Ada 4 yang utama ya, penjualan dan pemasaran, SDM, akuntansi dan keuangan, serta manufaktur dan produksi. Lalu tiap-tiap organisasi ini punya proses bisnis yang berbeda-beda. Ya, kita lihat misalnya kalau internet banking. Untuk transaksi internet banking itu ada yang validasi atau verifikasinya, otorisasinya itu menggunakan token. Ada yang otorisasinya itu pakai kode yang dikirim melalui SMS. Ada cara yang lain juga. Budaya organisasinya berbeda. Ya. Politiknya juga nanti kita bahas secara khusus. Ya. Ini dimensinya ini ya. Jadi sistem informasi itu adalah alat untuk menciptakan nilai yang lebih bagus. Kita bisa meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, menaikkan pendapatan, maupun juga kita bisa menjaga posisi strategis jangka panjang.
Ya. Nah, investasi teknologi informasi itu tidak murah. Perangkat teknologi informasi itu nggak ada yang murah. Relatif mahal. Tapi kalau investasinya itu tepat, berhasil, maka bisa memberikan tingkat pengembalian atau return yang besar. Invest sekian miliar, hasilnya sekian triliun. Ya jelas, nggak masalah kan? Beli perangkat IT 1 miliar, tapi kemudian pendapatannya bisa naik menjadi 100 miliar, ya bagus. Artinya apa? Investasi mahal itu menjadi tidak lagi mahal. Yang mahal itu adalah kalau investasi hasilnya tidak sepadan atau gagal. Kenapa gagal? Banyak sekali penyebabnya, tapi umumnya adalah karena ini tidak punya bisnis model yang tepat atau tidak berinvestasi pada aset pelengkap. Aset pelengkapnya itu organisasi dan manajemen. Ya. Nih, beli perangkat komputer canggih, tapi SDM-nya tidak disiapkan. Nggak tahu cara pakainya, ya sama saja. Ya. Beli perangkat komputer yang canggih, tapi hanya untuk ngetik saja. Atau main game, ya tidak bagus. Ya. Harus yang tepat dan sesuai. Ya, sekarang ada profesi apa? E-sport gitu ya, yang main game secara profesional. Ya kalau memang Anda ingin profesi main game secara profesional, ya harus invest pada perangkat yang sesuai, ya, yang bisa memainkan game itu dengan lancar dan baik. Kalau enggak, ya mesti kalahan, gitu kan. Tapi sama juga dengan kalau Anda hanya profesinya hanya menulis artikel, ya nggak butuh lah ya komputer yang bisa untuk game yang luar biasa. Ya. Itu. Nah, ini contohnya komplementari aset. Nanti kita bahas satu persatu. Oke. Nah, pendekatan di dalam buku ini itu mengambil pendekatan namanya socio-technical. Apa itu pendekatan socio-technical? Jadi sistem informasi itu ada sisi teknisnya, sisi teknologinya. Itu pasti. Ya. Tapi juga ada sisi sosial. Sosial itu apa? Manusia. Ya. Ada sisi manusia. Jadi tidak bisa dipisahkan teknologi dengan manusia. Manusia butuh teknologi, teknologi harus digunakan oleh manusia. Maka kita harus melihat itu. Tidak bisa hanya satu sisi saja. Nah, ini pendekatan yang akan kita gunakan untuk buku ini. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, jangan lupa sebelum perkuliahan minggu depan Anda harus menuliskan NPM nama dan NPM anggota kelompok Anda di MS Teams. Ya, satu kelompok minimal 4, maksimal 5, dan hanya akan ada 10 kelompok maksimal di dalam kelas ini. Ya, oke, itu ya. Kalau tidak ada, sampai jumpa minggu depan.